Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umi Melati Naziroh. Saya dari Prodi Manajemen semester 4A. Saya di sini akan mempresentasikan analisis laporan keuangan pada perusahaan Polysam Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester genap. Yang pertama ada rasio likuiditas. Yang poin A ada rasio lancar atau current ratio, yaitu dengan rumus aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, pada tahun 2022 PT Polysam Indonesia Tbk ini memiliki rasio lancar sebesar 2,80 dan tahun 2021 memiliki 3,45. Nah, pada periode 2021 sampai periode 2022 mengalami penurunan sebesar 0,65. Nah, kemungkinan perusahaan ini kurang modal atau juga kemungkinan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ini sangatlah kecil. B ada rasio sangat lancar atau quick ratio dengan rumus aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki rasio sangat lancar sebesar 1,71 dan tahun 2021 memiliki rasio sangat lancar sebesar 1,97. Dari periode 2021 sampai periode 2022 mengalami penurunan sebesar 0,26, maka perusahaan ini kurang memiliki aset yang sangat lancar yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada rasio kas, yaitu dengan rumus kas dijumlah dengan kas setara dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2022, rasio kas perusahaan Polysam Indonesia Tbk ini sebesar 0,61 dan tahun 2021 sebesar 0,47. Nah, peningkatan rasio kas sebesar 0,14. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Perusahaan memiliki lebih banyak kas dan setara kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ini ada rasio perputaran kas. Rasio perputaran kas memiliki rumus penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Perusahaan Polysam Indonesia Tbk ini pada tahun 2022 memiliki rasio perputaran kas sebesar 0,82 dan tahun 2021 sebesar 0,83. Dari penurunan dua periode tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sedikit kurang efisien dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan suatu penjualan di tahun 2022. Selanjutnya yaitu inventory to net working capital. Rumusnya yaitu persediaan dibagi dengan aset lancar dikurangi utang lancar. Perusahaan ini pada tahun 2022 memiliki inventory to net working capital sebesar 0,60, begitu juga di tahun 2021. Nah, dari 2021 menuju 2022, perusahaan ini mempertahankan kestabilan modal kerjanya untuk membiayai persediaan di tahun 2022. Yang kedua yakni ada rasio aktivitas atau ratio activity. Yang poin A ini ada perputaran piutang, yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki perputaran piutang sebesar 2,38 dan 2021 sebesar 3,35. Adapun days of receivable yaitu dengan rumus 365 ini jumlah hari dalam satu tahun.
dibagi dengan perputaran piutang, yaitu hasil dari penjualan dibagi dengan piutang itu tadi. Nah, tahun 2022 ini ada 145 dan tahun 2021 ada 109. Nah, perusahaan Polisim Indonesia Tbk ini mengalami penurunan dalam hal perputaran piutang. Ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Nah, perusahaan ini memiliki perputaran persediaan pada tahun 2022 sebesar 1,35 dan tahun 2021 sebesar 1,39. Adapun inventory turnover in days pada tahun 2022 yaitu 365 dibagi dengan 1,35 sama dengan 270, dan tahun 2021 itu sebesar 262. Nah, dari perbandingan di atas, Polisim Tbk Indonesia ini mengalami penurunan dalam hal perputaran persediaan. Selanjutnya ada perputaran utang usaha atau payable turnover, yakni beban pokok penjualan dibagi dengan utang usaha. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki perputaran utang usaha sebesar 1,70 dan tahun 2021 sebesar 1,43. Adapun days payable outstanding tahun 2022 itu sebesar 214 dan tahun 2021 ada 255. Nah, perusahaan ini mengalami peningkatan dalam membayar hutang dalam waktu 255 hari pada tahun 2021 dan tahun 2022 perusahaan membayar hanya dalam 214 hari. Selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki perputaran modal kerja sebesar 0,51 dan tahun 2021 sebesar 0,83. Nah, perusahaan Polisim Indonesia Tbk ini mengalami penurunan sebesar 0,32. Dan adapun perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover, yakni penjualan bersih dibagi dengan aset tetap. Tahun 2022, perusahaan ini memiliki perputaran aktiva tetap sebesar 0,40 pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 0,42. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dan dalam perputaran aktiva tetapnya sebesar 0,02. Yang poin F ada perputaran aktiva atau aset turnover, yakni penjualan bersih dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki perputaran aktiva sebesar 0,22 dan tahun 2021 memiliki perputaran aktiva sebesar 0,24. Nah, dari perbandingan di atas, perusahaan ini mengalami penurunan dalam hal pengelolaan asetnya, yaitu sebesar 0,02. Yang ketiga ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Untuk poin A ada debt to asset ratio atau debt ratio, yaitu dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki debt ratio sebesar 0,18 atau 18%, dan tahun 2021 memiliki
debt ratio sebesar 0,15 atau 15%. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kembali utangnya dari aset yang dimiliki. Dan untuk poin B, ada debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Tahun 2022, perusahaan ini memiliki debt to equity ratio sebesar 23% dan tahun 2021 sebesar 18%. Nah, perusahaan ini mengalami peningkatan antara utang dan asetnya selama 2 tahun tersebut. Perusahaan mampu membayar utangnya dari aset yang dimiliki. Berikutnya ada poin C, yaitu long term debt to equity ratio, yaitu rumusnya utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki LTDR sebesar 4% dan 2021 sebesar 5%. Nah, perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 0,01 atau 1% selama 2 tahun tersebut. Dan poin D, yakni times interest earned atau times interest ratio, yaitu EBIT dibagi dengan total biaya bunga. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki times interest ratio atau TIR sebesar 109 dan tahun 2021 sebesar 16,18. Dari perbandingan di atas, perusahaan mampu membayar utang pinjaman. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Yang poin A ada gross profit margin, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2022, gross profit margin ini pada perusahaan ini 0,00. Pada tahun 2021 itu ada 0,02. Nah, dari hasil 2 periode perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 2%. Yang selanjutnya ada poin B, yaitu net profit margin, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2022, NPM ini sebesar 11% dan tahun 2021 ini 1%. Nah, hasil dari 2 periode di atas menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan meningkat dari total penjualan. Yang selanjutnya ini poin C, ada return on sales, yaitu EBIT dibagi penjualan bersih. Tahun 2022, perusahaan Polisem Indonesia Tbk ini sebesar 11% dan tahun 2021 sebesar 2%. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menutupi seluruh kebutuhan operasional dengan laba yang diperolehnya. Dan selanjutnya yaitu D, return on asset, yaitu laba bersih atau EAT dibagi dengan total aset. Pada tahun 2022 ini perusahaan ini sebesar return on assetnya sebesar 2% dan tahun 2021-nya sebesar 0,0%. Nah, dikatakan perusahaan ini mampu meningkatkan laba yang berasal dari total aktiva atau total aset sebesar 2%. Artinya perusahaan sangat efektivitas dan produktivitas dalam operasional perusahaan. Yang terakhir ada return on equity, yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2022, perusahaan ini return on equity-nya
3% dan tahun 2021 0,00. Nah, perusahaan ini dikatakan mampu meningkatkan nilai rasio sebesar 3%. Ini berarti perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan total ekuitas dan yang relatif besar. Yakni rasio yang terakhir ada rasio pasar. Untuk poin A ada PER atau Price Earning Ratio, yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Pada tahun 2022, harga per lembar sahamnya adalah 184 dan labanya 0,01 dan hasilnya 18.400. Dan pada tahun 2021 harga pasar per lembar sahamnya itu 163 dan labanya 0,00. Nah, price earning ratio pada perusahaan Polysium Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, maka pada saham tersebut akan semakin mahal. Untuk yang poin B ada earning per ratio atau EPS, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki EPS sebesar 0,01 dan tahun 2021 memiliki EPS 0,00. Nah, pada periode 2021 sampai 2022, EPS mengalami kenaikan menjadi nilai perusahaan tersebut semakin mahal. Nah, karena semakin jumlah labanya itu semakin meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.